Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, teman-teman mahasiswa PN IJ Jakarta. Kali ini materi kita tentang presentasi hasil penelitian. Presentasi hasil penelitian ini merupakan salah satu materi bahasa Indonesia di pertemuan akhir. Tujuan materi ini diantaranya adalah untuk melatih mahasiswa dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar, kemudian memperkenalkan mahasiswa mengenai penelitian ilmiah. Yang ketiga, mahasiswa dapat belajar mengenai penelitian ilmiah. Dan yang keempat, bagaimana mahasiswa dapat berbicara di depan publik dalam mempresentasikan hasil penelitian yang sudah dibuat. Karena teman-teman semua, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan disampaikan dalam forum ilmiah seperti seminar, konferensi, diskusi, lokakarya, atau pertemuan ilmiah lainnya. Untuk penelitian akademik, pertanggungjawaban penelitian dilaksanakan dalam bentuk sidang skripsi, sidang tesis, dan sidang disertasi. Penilaian dalam presentasi hasil penelitian sangat menentukan kelulusan peneliti atau mahasiswa dalam jenjang pendidikan tinggi. Pertanggungjawaban hasil penelitian bersifat formal dan diuji oleh akademisi atau dosen di perguruan tinggi tersebut. Baik, teman-teman semua, presentasi hasil penelitian ini kita kupas secara tuntas menurut bahasa atau pengertian umumnya. Baik, teman-teman semua, dalam presentasi pada umumnya diartikan sebagai penyajian atau penyampaian suatu hal di depan khalayak atau audiens. Nah, kemudian dalam presentasi itu adanya pertukaran informasi antara presenter dengan audiens. Bagi audiens, ada informasi yang mereka serap, sedangkan menurut presenter atau dari sisi presenter ada pencapaian yang harus dituju. Maka dari itu, sebelum kita melakukan presentasi, kita harus menetapkan tujuan presentasi yang kita buat agar tidak salah arah. Karena apa? Dalam mempresentasikan harus ada informasi yang kita berikan. Kemudian kita atau presentasi yang kita buat itu untuk meyakinkan audiens. Lalu bersifat membujuk dan tujuannya itu dapat menginspirasi, dan terakhir adalah menghibur. Yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa dalam mempersiapkan presentasi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus melakukan persiapan. Persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Pastikan kita dapat menulis outline sebelum kita membuat isi dari presentasi tersebut. Kita rencanakan presentasi, baik itu waktu maupun isi. Lalu, dalam mempersiapkan presentasi, harus kita tentukan tujuan presentasi tersebut. Sebelum kita melakukan presentasi, maka kita analisis dulu audiens yang akan kita temui atau yang akan kita hadapi. Selanjutnya, persiapan akhir adalah menyusun format presentasi yang kita buat.
Setelah kita melakukan persiapan, kita akan menyampaikan materi yang akan kita presentasikan. Maka dari itu, kita harus dapat mengatur alur cerita dalam presentasi kita, mendesain slide presentasi kita, dan terakhir pelaksanaan presentasi. Dalam mengatur alur cerita presentasi, kita harus menguasai apa yang akan kita sampaikan. Misal kita baca keseluruhan paper kita atau membaca keseluruhan makalah kita minimal 3 kali agar apa yang kita sampaikan dapat kita pahami. Lalu tentukan hal-hal utama atau yang pentingnya. Kita buat mind mapping. Lalu yang terakhir kita merancang outline dan urutan presentasi tersebut. Terakhir yaitu dalam tahapan presentasi yaitu penutupan. Dan dalam penutupan pun buatlah pesan yang menarik. Selanjutnya teman-teman semua, dalam pelaksanaan presentasi, saat penyajian presentasi, maka berdirilah dan tatap semua audiens yang ada di ruangan tersebut. Kemudian berdirilah tegap, tapi jangan kaku. Ketiga, hilangkan kebiasaan bersikap gelisah. Keempat, tatap semua audiens. Kelima, jangan melakukan sesuatu dan berbicara pada saat bersamaan. Yang keenam, jangan buyarkan perhatian audiens. Yang ketujuh, harus ada body language atau bahasa tubuh dalam melakukan presentasi. Terakhir, pastikan suara itu harus jelas. Artikulasi, lafal, pengucapan, kecepatan, pengulangan. Intinya dalam berbicara harus jelas supaya yang mendengar mengerti apa yang kita bicarakan. Terakhir, dalam penutupan presentasi, sebaiknya kita jangan terburu-buru pergi dari tempat presentasi atau dari ruangan. Rapihkan semua hal yang telah Anda sampaikan dan Anda bawa. Intinya beri kesan kalau kita sebagai presenter adalah orang yang rapi dalam mengerjakan segala hal. Kedua, coba sapa sebagian dari audiens kita. Dan terakhir atau yang ketiga, jangan lupa salam dan senyum ketika kita meninggalkan ruang presentasi. Adapun teknik presentasi, baiknya kita kuasai. Lalu kita ungkapkan. Bila kita sudah menguasai materi kita, akan rapihnya, akan indahnya presentasi kita berjalan dengan lancar. Jika kita kuasai, pasti kita tidak gugup, karena kita dapat mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam pikiran kita, karena kita sudah hafal ya. Lalu kita boleh peragakan apa yang sudah ada kita siapkan. Nah, boleh kita ajukan pertanyaan atau kita adakan tanya jawab. Jadi jangan takut-takut bila ada audiens yang bertanya sesuatu kepada kita. Dan terakhir, pastikan kita dapat menyimpulkan hasil presentasi kita supaya audiens mengetahui apa garis besarnya suatu informasi yang kita sampaikan. Dalam presentasi yang baik dan menarik, baiknya kita lakukan riset dan pahami materi. Kemudian, kenali dan kuasai audiens kita, supaya kita tidak canggung, tidak gemetar, dan pastinya lancar dalam berbicara. Lalu, buat perencanaan waktu dalam melakukan presentasi. Jadi, jangan terlalu lama pada persiapannya atau pembukaannya. Kita harus estimasi waktu untuk pembukaan berapa menit,
Untuk isi berapa menit, tanya jawab. Spesifik dalam menampilkan presentasi. Maka, dalam presentasi yang baik dan menarik, kita harus fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Jangan terlalu meluas dalam menyampaikan suatu materi. Karena apa yang sudah kita sampaikan atau yang sudah kita buat sesuai dengan tema dan judul yang sudah kita pakai. Lalu gunakan media yang menunjang presentasi. Media saat ini sangat banyak, maka dari itu gunakan media yang paling menarik agar presentasi kita pun dapat terbantu secara baik. Selanjutnya, dalam mengawali suatu presentasi, buatlah situasi yang hangat dan bersahabat. Pastikan audiens fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian, maka dari itu, buatlah suasana mencair dan tidak kaku. Lalu, unjuk salam dan perkenalan. Pastikan dalam mengawali suatu pertemuan, ucapkanlah salam dan boleh kita melakukan perkenalan baik diri sendiri maupun untuk audiens. Kita boleh tunjuk satu persatu atau sebagian dari audiens kita untuk melakukan perkenalan. Lalu bukalah pembicaraan dengan suatu ilustrasi, jadi tidak langsung ke pokok atau tema pembahasan. Jadi buatlah suatu pembukaan yang menarik, semenarik mungkin. Pastikan batasi waktu pembukaan. Jangan terlalu lama kita membicarakan atau berbicara di saat pembukaan. Khawatir waktu kita habis, sementara materi atau informasi inti belum kita sampaikan. Lalu ada jenis-jenis presentasi. Ada presentasi dadakan, presentasi naskah, presentasi hafalan, dan presentasi extempore. Presentasi dadakan ini bisa terjadi di suatu kelas di mana kita semua sudah membuat paper atau laporan kita. Lalu ada presentasi naskah, di mana dalam presentasi naskah ini kita membaca sesuai apa yang ada dalam naskah. Sedangkan presentasi hafalan ini adalah presentasi di mana kita sudah menguasai betul dan tanpa teks kita sudah bisa menyampaikannya di hadapan orang banyak. Baik teman-teman semua, selamat berpresentasi, selamat bertugas, selamat mencoba berbicara di hadapan orang banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.